Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska. Perkenalkan, nama saya Reni Melani Putri. Kami akan membahas tentang sistematika. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk penyajian data biasanya berupa data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal dapat disajikan pertama dengan tabel. Penyajian data tunggal berbentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Oke, penyajian data dalam bentuk tabel bisa kita contohkan dalam soal berikut. Misalnya, kita memiliki sebuah data sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya. Data ini berisi angka 8, 8, 8, 14, 14, 16, 16, 16, 22, 22, 22, 22. Kemudian, akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini dia. Biasanya, untuk penyajian data dalam bentuk tabel disajikan dua kolom. Nah, kolom yang pertama yaitu yang sebelah kiri, kita tuliskan sebagai nilai. Keterangannya adalah nilai. Kemudian, kolom yang sebelah kanan kita tulis sebagai frekuensi atau banyaknya nilai. Frekuensi. Nah, lalu kita masukkan nilai yang berasal dari data tersebut. Nah, untuk nilai yang angka 8, ini jumlahnya ada 3. Berarti nilainya 8, kemudian frekuensinya ada 3. Lalu, data lagi lihat. Nah, nilai yang selanjutnya adalah 14. 14 ya. Oke, nilai 14. Frekuensinya yaitu jumlahnya ada 2, 14 dan 14. Berarti frekuensinya 2. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu angka 16 atau nilai 16. Kita tulis 16. Nah, frekuensinya ada berapa? Yaitu ada 3. Oke, kita tulis 3. Lalu angka selanjutnya atau nilai selanjutnya yaitu 22. Nah, baru kita masukkan nilainya yaitu 22. Lalu frekuensinya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada frekuensinya ada 4. Nah, ini adalah bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Dengan disajikannya data dengan bentuk tabel ini, itu dapat mempermudah melihat frekuensi dari nilai-nilainya. Oke, ini datanya dan ini dalam bentuk penyajian tabel. Data tunggal yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkan dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Oke, diagram batang. Nah, diagram batang ini terbentuk dari bidang kartesius. Dengan sumbu X itu menyatakan nilai dan sumbu Y menyatakan frekuensi. Oke, dari data yang tadi yaitu data tabel kita lihat nilai dan frekuensinya. Oke, frekuensi itu sampai 4 nilai yang angka yang tertingginya ya. Kita tulis 1. Oke. Kemudian nilainya kita lihat dari tabel. Apa aja? Yaitu ada 8. Oke. Nilai 8 dari tabel yang telah dicari tadi
jumlahnya ada berapa? Yaitu ada 3. Kita buat diagram batangnya ya, dengan jumlahnya 3. Oke, kita tarik. Nah, kemudian kita lihat angka atau nilai 14 ini jumlahnya ada berapa? Yaitu ada 2. Kita tulis 2. Kemudian nilai yang 16. 16 sini frekuensinya ada berapa? Ada 3. Oke, kita buat lagi diagram batangnya. Kemudian angka atau nilai 22 frekuensinya ada 4. Oke, kita buat. Nah, telah jadi diagram batangnya. Diagram batang yang paling tinggi itu menandakan jumlahnya yang paling besar atau frekuensinya yang paling besar. Yang ketiga yaitu diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram garis. Diagram garis ini terbentuk dalam bidang kartesius. Nah, diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data tersebut, nah ini dianggap sebagai koordinat x, y. Pada bidang kartesius dengan sumbu x menyatakan nilai dan sumbu y menyatakan frekuensi. Oke, kita lihat ya. Nilainya di sini ada 8. Kemudian kita peroleh titik-titik, yaitu dari angka nilainya tuh, nilai 8 frekuensinya 3. Berarti 8 frekuensinya 3. Kita peroleh titik di sini. Kemudian nilai 14 frekuensinya ada 2. Kita tulis di sini. Kemudian nilai 16 frekuensinya ada 3. Kita tulis titik di sini, kita gambar. Kemudian nilai 22 frekuensinya ada 4. Kita gambar di sini. Selanjutnya, titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga membentuk garis-garis. Oke, kita tarik. Nah, sudah terbentuk diagram garisnya. Biasanya diagram garis ini digunakan untuk melihat tren atau kecenderungan data. Demikianlah materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.